Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa jamain amma ba'du. Pada kesempatan ini kami dari kelompok yang ke-13 ingin menyampaikan sebuah makalah dari mata kuliah Filosofi and Science Integration, yaitu tentang integrasi agama dan humaniora. Kelompok kami dari 4 orang, yaitu Mbak Filia Priani, kemudian Mbak Nova, Santi, Mas Behan, Hidayah, dan saya sendiri Amar Rasulullah. Di sini saya akan mewakili kawan-kawan untuk menyampaikan isi dari makalah yang ditugaskan kepada kami, yaitu tentang integrasi agama dan humaniora. Baik, yang melatar belakangi dari ini adalah bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sungguh berkembang dengan pesat. Ya, namun kita pahami juga bahwa misi sekuler yang disubkan dan diberikan pada umat Islam itu telah menjauhkan umat Islam sendiri dari agamanya, dengan program-program dikotomi yang memisahkan antara agama dan dunia, antara akhirat dan dunia, sehingga menjadikan umat Islam berpikirnya terbelah, sehingga ada istilah berikan hak Tuhan, kemudian berikan haknya raja-raja. Sehingga harus ada sebuah usaha reintegrasi yang harus dilakukan untuk mengembalikan kembali marwah ilmu pengetahuan yang ada. Integrasi sendiri bisa kita memahami bahwa integrasi adalah bagaimana cara pembauran atau menjadikan satu dari dua hal atau lebih yang berbeda. Humaniora bisa memiliki makna ilmu budaya atau kemanusiaan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi manusiawi dan berbudaya. Dalam definisi lain, humaniora juga memiliki pengertian ilmu yang berkaitan dengan rasa seni yang dimiliki oleh manusia, seperti seni sastra, musik, pahat, lukis, dan sebagainya. Berarti integrasi ini adalah cara menjadikan satu dari dua hal yang berbeda, sedangkan humaniora ini adalah berbicara tentang kehidupan manusia. Apapun kehidupan manusia itu adalah masuk ke dalam cabang humaniora. Ruang lingkup humaniora itu adalah berbicara tentang bahasa dan sastra klasik, bisa juga berbicara tentang teknologi karena teknologi sangat dekat dengan manusia. Bahasa dan sastra ini adalah apa yang dibicarakan dan dilakukan oleh manusia. Filsafat berarti cara berpikirnya manusia. Hukum adalah apa-apa yang diterapkan oleh manusia. Kemudian sejarah adalah kehidupan manusia sendiri. Filologi berbicara tentang tulis menulisnya, karya-karya tulis manusia. Kemudian sastra juga berbicara tentang karya tulis yang dibuat oleh manusia. Humaniora sendiri bertujuan agar membuat manusia menjadi manusiawi. Ilmu humaniora ini adalah dalam rangka menjadikan manusia benar-benar manusiawi. Karena manusia sekarang telah dibuat tidak seperti manusia pada sesungguhnya. Kemudian agar termuncullah sosok manusia yang humanis, yaitu manusia yang benar-benar memiliki ciri-ciri manusia. Kemudian membebaskan pikiran untuk mandiri dalam menemukan, memilih, dan memanfaatkan informasi, membuat manusia lebih manusiawi dalam arti lebih berbudaya. Berarti tujuan ilmu humaniora ini adalah bagaimana membuat manusia itu lebih manusiawi, Jadi manusia bukan seperti binatang, tetapi manusia yang manusiawi. Nah itu. Jadi ciri-ciri kemanusiaannya itu memang benar-benar ada. Manusia sesuai dengan fitrahnya. Itu. Dalam bahasa Islamnya. Nah, apa manfaat mengkaji ilmu humaniora, teman-teman? Yang pertama adalah bahwa manusia sesungguhnya telah kehilangan harkat dan martabatnya hari ini. Mengapa? Karena manusia sekarang sudah digantikan oleh mesin.
Nah ini ya, di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan udah begitu banyak ya, semuanya digantikan oleh mesin, bahkan otak manusia juga digantikan oleh mesin ya. Simpelnya aja adalah ngetik gitu ya, semuanya sudah banyak menggunakan mesin itu. Dulu nulis, sekarang udah nggak perlu nulis lagi, tapi cukup mengetiknya. Menghitung, dulu cukup menghitung dengan tulisan, dan berpikir sekarang cukup dengan kalkulator. Artinya peran-peran manusia itu udah digantikan oleh mesin, dan inilah yang membuat manusia itu turun derajatnya. Yang kedua juga ya, bahwa ini ya, jadi kemanusiaannya manusia itu hampir sama dengan binatang ya, sehingga pandangan manusia itu cenderung tereduksi atau turun ya, itu ya, sehingga cara berpikirnya rendah, yang kemudian menjadikannya manusia itu lemah, sehingga didominasi oleh makhluk lainnya ya, sehingga didominasi oleh mesin yang mereka buat sendiri. Mereka didominasi oleh syahwatnya sendiri. Nah, sehingga inilah yang menjadi landasan manfaat bagaimana mengkaji humaniora itu ya, sehingga butuh sebuah tindakan antisipasi ya. Bagaimana tindakan antisipasinya? Itu adalah memanusiakan manusia dengan mempelajari humaniora. Jadi manfaat mengkaji humaniora ya, ini adalah dalam rangka mengembalikan kembali status kemanusiaan manusia. Karena telah terjadi dikotomi ilmu pengetahuan antara agama dan manusia ya, maka tentunya harus ada proses integrasi ya. Itu sebenarnya hal ini terjadi banyak di dunia barat. Di dunia Islam sendiri tidak ada ya, tidak ada yang namanya membedakan antara agama dengan manusia. Kenapa? Karena Islam sendiri telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia kepada jalan keselamatan. Islam sendiri memiliki makna selamat. Nah, ini bahkan Islam sendiri itu diturunkan untuk manusia. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kamu tidak mengutus Muhammad dengan membawa agama Islam itu kecuali untuk seluruh manusia. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ya, ada surat An-Nas yang artinya manusia. Dan konten dari Al-Quran ya, itu adalah sejarah, tauhid, hukum, yang semuanya itu dilakukan oleh manusia. Objeknya adalah manusia gitu. Maka sesungguhnya ya, ketika kita berbicara bagaimana mengintegrasikan agama dengan humaniora, sebenarnya tidak perlu mengintegrasikan lagi. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri ya sudah ada gitu. Kehidupan manusia sudah diatur di dalam agama. Oke lah, kita berbicara tentang penyatuan, sehingga dengan adanya penyatuan ini, maka pemisahan atau dikotomi yang telah dilakukan lama itu kemudian menjadi hilang. Jadi antara agama, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang non agama dalam tanda kutip ya, itu bisa menyatu. Sebenarnya bukan pada ilmunya, karena ilmunya sumbernya adalah sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana ya ketika berbicara tentang humaniora, itu juga berbicara tentang ayat, berbicara tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena yang diketahui pada umumnya, kalau berbicara tentang agama, maka berbicara tentang dalil-dalil agama, sedangkan ketika berbicara tentang pengetahuan selain dari agama, katakanlah humaniora, ini tidak berbicara tentang dalil-dalil agama. Maka pengintegrasiannya adalah menjadikan satu. Ketika berbicara tentang humaniora juga berbicara tentang agama, berbicara tentang dalil juga. Nah, ini misal kita bicara tentang usaha manusia
Ya, dalam kajian humaniora, keberhasilan manusia ditentukan oleh usaha manusia sendiri. Tapi dalam agama ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berbicara tentang humaniora, maka kita harus bicara tentang dalilnya. Misal, ya, usaha manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Ini ya, jadi berbicara itu ya, berbicara tentang dunia usaha manusia, maka harus bicara tentang dalilnya, berbicara tentang sumber hukumnya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Ya, demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.